wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Adi Ulang dengan NIM 10.900.11.90.40 kelas Ilmu Falak A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya di Indonesia secara singkat. Yang pertama, sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu-Buddha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebaran berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Islam yang sudah masuk Islam dan para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat, terutama di daerah pantai. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para mubaliknya kian giat melakukan peran politiknya, misalnya saat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya abad ke-13, sekitar tahun 1285, berdiri kerajaan bercorak Islam yang bernama Samudra Pasai. Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang pula menjadi kerajaan baru dengan nama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan, bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Banyak daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam ini kemudian disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam itulah agama Islam semakin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk daerah di pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman. Itulah sejarah masuknya Islam ke Indonesia serta penyebaran hingga abad ke-13. Terlepas dari banyaknya teori yang terdapat ke diri kita masing-masing, manakah yang hendak kita yakini, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri kita sendiri. Kemudian kedua, kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah yang paling barat, dan Kepulauan Nusantara adalah pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Aceh lah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marco Polo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 Hijriah atau 1292 Masehi, telah banyak orang Arab yang menyebarkan luas Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuha, pengembara Muslim dari Maghribi, yang ketika singgah di Aceh tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi, menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur, berupa kompleks makam Islam, yang salah satunya diantaranya adalah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Padanya tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Sampai dengan pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, belum ada persinggahan penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi,
penduduk pribumi meluk bahwa Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuknya Islam penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran keturunan raja-raja pribumi, pra-Islam, dan para pedagang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 Masehi antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Sunda. Thomas Arnold dalam The Prevention of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti bahwa bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkan sebagai rahmatan lil alamin. Dengan masuknya Islam penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini, perdagangan dengan kaum muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. Orang Arab yang berimigrasi ke Nusantara juga makin banyak. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut, Yaman. Dalam tarekat Hadramaut, migrasi ini bahkan dikatakan sebagai terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani kedatangan dan dengan rakusnya menguasai daerah-daerah di Nusantara, hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus, terutama di abad ke-17 dan 18 Masehi. Penyebabnya selain karena kaum muslimin Nusantara disebabkan oleh perlawanan menentang penjajahan, juga karena sebagai peraturan yang dipecahkan oleh kaum kolonialis. Setiap kali para penjajah, terutama Belanda, menundukkan kerajaan Islam di Nusantara, mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka. Maka terputuslah hubungan umat Muslim Nusantara dengan umat Islam dari bangsa-bangsa lain yang terjalin beratus-ratus tahun. Keinginan kaum kolonialis untuk menjatuhkan umat Islam Nusantara dengan akarnya juga terlihat dari kebiasaan mereka yang mempersulit pembaruan antara orang Arab dengan pribumi. Semenjak awal kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi, kepulauan subur makmur ini memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai, apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam, agama seter mereka, sehingga semangat perang salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah. Dalam memerangi Islam, mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang menganut Hindu-Buddha. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka, Malaysia, Sulu, Filipina, Pasai, Banten, Sunda, Kelapa, Makassar, Ternate, hingga perlawanan para ulama di abad ke-18 seperti Perang Cirebon, Bagus Surangin, Perang Jawa Diponegoro, Perang Padri Mambonjol, Perang Aceh, Teuku Umar. Yang ketiga, ajaran tasawuf dan Islamisasi di Indonesia. Dalam tahap pertama, penetrasi Islam, penyebaran Islam masih relatif terbatas di kota-kota pelabuhan. A.H. Jones sangat menekankan hal ini baik dan dalam tulisannya yang tercakup dalam buku perspektif Islam di Asia maupun dalam serangkaian tulisannya yang lain. Berangkat dari teori bahwa Islam yang dasarnya adalah urban perkotaan dan bahwa peradaban Islam pada akhirnya juga urban, Jones mengatakan bahwa proses Islamisasi Nusantara bermula dari kota-kota pelabuhan, akan tetapi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Islam mulai menempuh jalannya memasuki wilayah-wilayah pesisir lainnya dan pedesaan. Pada tahap ini, para pedagang dan ulama sekaligus guru-guru tarekat atau wali-wali di Jawa dengan murid-murid mereka memegang peranan penting di dalam penyebaran tersebut. Mereka pada umumnya memperoleh petronas dari penguasa lokal dan dalam banyak kasus mereka juga disebut terakhir ini juga banyak kurang perannya ikut serta secara langsung menyebarkan Islam. Islam dalam tahap ini sangat diwarnai oleh aspek tasawuf atau mistik ajaran Islam. Namun, ini tidak seperti
bahwa aspek hukum syariat atau syariat terabaikan sama sekali. Pendahulu Islam tidak pernah berhenti bergerak di antara kecenderungan sufisme dengan panutan yang lebih taat kepada syariat. Misalnya Nuruddin Ar-Raniri yang berorientasi pada syariah dan dengan dukungan penguasa membersihkan Aceh khususnya dari gagasan-gagasan filosof isu-isu politik mistik Hamzah Fansuri dan Samsudin yang dianggap menyimpan wahdat al-wujud yang berbau fanatisme itu, dan Abdul Rauf Sinkel yang juga pemimpin terkemuka Syaikh Tarekat Syataria tidak kurang pula menekankan pentingnya syariat dalam menempuh jalan tasawuf. Meskipun demikian, secara umum Islam tasawuf tetap unggul dalam tahap pertama Islamisasi, setidaknya sampai abad ke-17 Masehi. Hal tersebut dikarenakan Islam tasawuf yang datang ke Nusantara dengan segala pemahaman dan penafsiran mistisnya terhadap Islam dalam berbagai segi tertentu cocok dengan latar belakang masyarakat setempat yang dipengaruhi asketisme Hindu, Buddha, dan sinkretisme kepercayaan lokal. Kemudian yang keempat, faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia, yaitu ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Syaratnya mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengenal kasta sehingga lebih mudah menarik bagi rakyat biasa yang jumlahnya justru lebih besar. Upacara-upacara keuangan sangat sederhana. Islam disebarkan dengan cara damai lewat kesenian dan dengan kebudayaan setempat. Jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya menyebabkan kerajaan Islam berkembang dengan pesat. Dalam Islam dikenal adanya kewajiban bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kepedulian hidup di masyarakat. Kemudian B. Peradaban Islam. Makna peradaban Islam dibagi dalam 3 pengertian. Pertama, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sampai sekarang. Kedua, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Ketiga, kemajuan Islam atau kekuasaan Islam berperan melindungi pandangan hidup Islam. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan tersebut beberapa pendapat. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara mengistisarakannya menjadi 3 teori besar. Pertama, teori Gurajat India. Islam dipercaya datang dari wilayah Gurajat India melalui peran pada para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gurajat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Kemudian perang organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlam atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Organisasi ini mempunyai maksud untuk mengajarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Untuk mencapai ini, organisasi ini bermaksud mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tablik di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, menerbitkan wakaf, mendirikan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat atau surat kabar dan majalah-majalah. Usaha lain untuk mencapai maksud dan tujuan ini adalah yang pertama, mengadakan dakwah Islam, kemudian kedua, mengajukan pendidikan dan pengajaran, kemudian ketiga, menghidupkan masyarakat tolong-menolong, kemudian keempat, mendirikan wakaf dan memelihara tempat ibadah dan wakaf. 5. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak nanti menjadi orang Islam yang berarti. Kemudian ke-6, berusaha
ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ketujuh, berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku di masyarakat. Kemudian kedua, Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama disingkat dengan NU, artinya Kebangkitan Ulama, sebuah organisasi yang didirikan para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Pembangunannya ialah alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari Teiburen, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Jombang, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji R. Asnawi Kudus, Kiai Haji R. Hambali Kudus, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Doro Muntaha Bangkalan, Kiai Haji M. Alwi Abdul Aziz, dan lain-lain sebagainya. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan dengan era perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Hussain, Raja Hijaz Makkah yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu bahwa itu akan melarang semua bentuk amalia keagamaan ala kaum Sunni yang sudah berjalan bertahun-tahun di tanah Arab dan akan pergantian dengan model Wahabi, pengalaman agama dengan sistem bermadhab, tasawuf, syara kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya. Itu saja secara singkat yang sempat saya jelaskan sedikit mengenai proses masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya Islam di Indonesia. Di bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.